Zainal Abidin sebagai Wali Kota Probolinggo 2 tahun masa jabatannya. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sempat ke kantor DPD Nasdem Kota Probolinggo dan wawancara dengan Bapak Zulfikar Himawan sebagai Ketua Nasdem Kota Probolinggo. Nah, menurut Pak Himawan, atau saya panggil akrabnya itu Pak Iwan, ada beberapa poin yang memang harus segera dibenahi dari kepemimpinan Habib Hadi Zainal Abidin sebagai Wali Kota. Jadi ada beberapa poin yang memang tidak tercapai oleh Wali Kota, dan Bapak Iwan menilai umpama raport sekolah itu mendapat angka 70, nilai 70. Nah, berikutnya saya ke urusan kesehatan, yaitu ke Direktur Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Bapak Dr. Abror. Menurut Pak Abror, perkembangan rumah sakit memang signifikan. Ada beberapa yang memang sungguh maju ya menurut saya. Contohnya pengurusan kartu BPJS kelas 3 itu untuk operasi berat seperti operasi batu ginjal, laser, itu Rp0 tanpa biaya spesial pun. Nah, selain urusan BPJS, ada beberapa perkembangan yang cukup bagus menurut saya. Ke depan Rumah Sakit Darussalam bisa melayani pemasangan ring jantung, Pak. Jadi pemasangan ring jantung untuk pasien kelas 3 itu tetap tidak dipungut biaya spesial pun. Jadi kalau ada pemirsa yang memang kelas 3 dan sakit kencing batu, itu bisa ke RSUD, bisa di laser, ada alatnya, sudah canggih sekarang Kota Probolinggo. Nah, Bapak Dr. Abror memberi nilai 95 untuk kepemimpinan Bapak Hadi Zainal Abidin. Kembali lagi saya wawancara kedatangan tamu oleh pengacara yang fenomenal menurut saya, Bapak Mulyono. Bapak Mulyono menilai banyak beberapa yang tidak sukses menurut Bapak Mulyono, yaitu adalah pasar niaga. Pasar niaga ini terbengkalai dari tahun ke tahun, tidak kunjung realisasi kapan dibangunnya pasar itu. Bahkan menurut Pak Mulyono, pasar itu akan dibangun ketika di ambang pintu pilkada, jadi untuk kepentingan politik biar banyak dukungan. Itu menurut Bapak Mulyono. Nah, Bapak Mulyono memberi nilai cukup tragis ya, tapi menurut saya ada masuk akal. Memberi nilai 2,5 untuk Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin. Nah, hari ini saya bersama Bapak Fernanda Zulkarnain, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo. Tetap tema yang sama adalah refleksi. Bagaimana menurut Bapak Fernanda? Mari kita simak bersama-sama apa sih perkembangan di Kota Probolinggo selama Bapak Hadi Zainal Abidin menjadi Wali Kota Probolinggo. Monggo. Terima kasih Mas Agus. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang refleksi itu kan, seingat saya itu kan beberapa bulan lalu ya, Pak Wali meluncurkan refleksi, cerminan mungkin atau intinya itu adalah hasil dari 2 tahun selama menjabat, kan banyak. Nah, itu apa namanya, poin-poinnya banyak sekali, saya kira itu lebih dari 20 itu poinnya. Nah, jadi ya tinggal kita mau berbicara yang mana atau mau berbicara seperti apa. Gitu. Tadi saya sepintas mendengarkan bahwa ada yang berbicara tentang pasar niaga. Saya kalau tidak salah, tidak ada tentang pasar niaga di refleksi, Pak Agus. Di refleksi, di hasil itu memang tidak muncul pasar niaga. Kalau saya tidak salah, mungkin kalau ada datanya itu, yang saya ingat memang tidak muncul.
Berarti kan pasar niaga itu bukan menjadi prioritas dari ya? Pak Wali Kota. Kan itu kan katanya kan refleksi itu prioritas yang dikerjakan selama 2 tahun. Gitu. Jadi ya kalau kita berbicara masalah pasar niaga, ya saya rasa memang amat sangat disayangkan dan miris sekali. Karena itu merupakan salah satu jantung perekonomian masyarakat Kota Probolinggo. Dampak efeknya itu sangat besar sekali tentang pasar niaga. Bukan hanya pada sekarang ini juga era pandemi ini malah berdampak 2 kali sampai 3 kali lipat. Tambah tengkurap ya? Tambah tengkurap. Jadi itu memang sangat kami sayangkan. Kami di DPR juga sudah maksimal tentang itu untuk memperjuangkan, memang sudah maksimal. Saya pribadi juga maksimal, teman-teman anggota DPR sepakat memperjuangkan semuanya. Ya cuman kembali lagi bahwa ketok palu tetap ada di Pak Wali. Nah, itu jadi kalau masalah pasar niaga ya kita tahu kondisinya sekarang. Saya pribadi juga amat sangat menyayangkan karena itu untuk masyarakat kecil, untuk ekonominya masyarakat. Itu. Jadi untuk pasar, tapi seingat saya memang tidak masuk di dalam refleksi Pak Wali, sehingga mungkin itu berarti bukan prioritasnya Pak Wali untuk mengerjakan itu. Betul. Tapi bisa saja disepelekan ya? Ya kalau namanya bukan prioritas berarti kan nomor-nomor terakhir. Ya, saya nah itulah mungkin programnya 15 ini bisa jadi nomor 20. Di luar programnya bisa jadi. Nah itu memang Pak Wali yang memilih itu. Terus tadi saya juga sepintas mendengar Mas Azul bicara masalah RSUD. Ya, memang RSUD itu menurut saya pribadi memang sudah ada peningkatan untuk masyarakat di beberapa poin ya. Sebenarnya kalau pelayan itu masih ada lah riak-riak kecil yang masyarakat menyampaikan kepada kami, termasuk pada saya pribadi, banyaklah untuk masalah pelayanan. Tapi memang kalau masalah yang tadi bicara BPJS memang betul. Bahwa sekarang program sebenarnya bukan hanya di kota, itu program memang dari pusat mewajibkan seluruh daerah itu untuk UHC. UHC itu untuk seluruhnya. Jadi ya kayak memiliki BPJS lah intinya. Untuk kelas 3 gratis. Nah mau tidak mau kita harus melaksanakan, dan memang kota melaksanakan. Selama ini warga yang saya bantu memang kalau masuk kelas 3 itu gratis. Betul gitu. Terus kalau masalah tadi yang ada alat penambahan baru itu saya tidak mengikuti alat tersebut ya. Cuman ya saya senang sekali mendengarnya. Yang penting untuk masyarakat Kota Probolinggo. Kalau pelayanan ya menurut saya masih bisa untuk lebih ditingkatkan. Karena saya juga banyak membantu masyarakat tuh yang mulai dari datang karena harus menunggu tes apa-apa sehingga lama. Nah itu kan bentuk dari pelayanan. Bagaimana bisa mempercepat masyarakat itu. Terus yang kedua juga mungkin ini saya juga karena Dewan 3 hari ini reses Mas Agus. Jadi masa reses. Jadi masa reses itu kita tidak ngantor, tapi kita turun ke bawah ke masyarakat. Kita menampung aspirasi. Nah masih ada keluhan-keluhan tentang rumah sakit. Pelayanan itu termasuk sekarang itu rumah sakit mewajibkan tes COVID, tapi warga disuruh membayar sendiri katanya. Saya belum konfirmasi ke rumah sakit masih. Nah, cuma itu menjadi tampungan saya yang akan saya konfirmasikan ke rumah sakit apa betul seperti itu. Gitu. Tapi memang banyak kemajuan lah. Termasuk sekarang ruang sementara UGD sementara itu kan sekarang juga sudah bagus. Itu juga perjuangan yang di depan, itu juga perjuangan kami di DPR meminta itu karena itu pengalaman saya pribadi. Saya membantu warga itu pernah nyampe sana jam 8 pagi, padahal saya sudah berkomunikasi tuh, baru masuk ke kamarnya itu sekitar jam 6 sore. Dibayangkan 12 jam itu, 12 jam. Dan di sana memang waktu kemarin memang kurang layak. Panasnya seperti tenda, kan waktu masih tenda sementara. Sekarang alhamdulillah sudah bagus. Memang lah itu beberapa bentuk kemajuan, cuman ya adalah mungkin beberapa poin yang bisa ditingkatkan. Dan itu masuk, saya tidak tahu masuk dalam refleksi atau tidak. Kayaknya tentang rumah sakit yang masuk BPJS-nya. Jadi gratis kelas 3 itu kayaknya masuk di refleksi itu. Itu masuk di refleksi. Cuman saya dengar saya senang sekali kalau memang ada tambahan alat apa-apa gitu. Cuman jangan banyak-banyak lah tambahan alatnya. Takutnya kalau di sini sudah lengkap, terus rumah sakit barunya nanti dibuat apa nantinya? Kalau di sini sudah lengkap, ya kenapa tidak dari awal sini aja yang
diperbagus, diperlengkap. Pasti dana yang dibutuhkan jauh lebih minim dan jauh lebih cepat. Sudah ada ini. Sudah ada. Karena sudah ada. Itu logika penataran saya. Jadi ya mungkin itu yang tadi saya dengar dari Mas Agus. Tapi kan banyak memang refleksi itu haknya Pak Wali lah. Memang saya rasa bagus sekali Pak Wali menceritakan kepada masyarakat ini loh hasil saya. Itu bagus sekali, memang harus dibuka hasilnya itu. Cuman memang harusnya juga ada untuk pemimpin sendiri juga ini yang kurang dari saya. Nanti saya akan begini. Ya, jadi bukan hanya ini hasil dari saya, tapi yang kurang masih ini yang akan kita lakukan ke depan. Itu yang menurut saya harusnya ditambahkan. Dan memang di beberapa yang saya ingat itu ada beberapa poin yang sudah tertulis di refleksi tapi belum sempurna terjadi di masyarakat. Belum sempurna terjadi di masyarakat. Betul. Contohnya itu yang saya ingat itu tentang di situ tertulis bahwa santunan kematian itu 3 hari keluar. Nah, ternyata saya banyak sekali mendapat aduan. Kalau saya hitung lebih dari 100 warga yang mengadu ke saya itu ada yang 10 hari belum keluar. Kemarin di reses saya sendiri di daerah Kedupo, ada yang bilang Pak RW-nya bicara yang Pak RW yang bantu warga itu ada sekitar 4. Saya mengantongi nama itu. Nah, nama ini akan saya bawa ke OPD terkait, saya tanyakan. Itu katanya sudah 40 hari belum keluar. Bantuannya ya? Iya, santunan kematian tersebut. Gitu. Padahal katanya warga situ waktu Pak Wali datang ke kelurahan, Pak Wali sendiri yang berbicara 3 hari pasti keluar. Dan 3 hari keluar itu juga ada di refleksi memang. Percepatan santunan kematian 3 hari. Ada itu, seingat saya di refleksi ada itu. Benar-benar ada. Ternyata sampai detik kemarin ini saya juga reses loh. Itu ada di salah satu RW katanya dia bantu 4 orang sudah 30 hari lebih, 40 hari belum keluar Mas. Malah minta bantuan kami. Ini akan kami tanyakan. Makanya saya minta namanya yang meninggal itu saya akan tanyakan kepada dinas terkait. Gitu. Jadi ada beberapa poin refleksi masih. Yang lainnya juga kayaknya ada Ibu. Kalau nggak salah ambulan. Ambulan di semua kelurahan. Nah itu. Betul, ambulan di semua kelurahan sudah ada. Tapi 9 unit ya? 29 unit. Cuman kita harus kembali lagi menanyakan kepada masyarakat, apa masyarakat merasakan memang manfaatnya ambulan. Karena di tahun lalu di awal itu banyak permasalahan kan. Masyarakat mau telepon lama tidak terangkat. Sudah telepon ternyata ada komponen yang tidak bisa. Contohnya tidak ada drivernya. Ternyata bukan ada di puskesmas, bukan ada di lokasi itu, di mana apa, karena alasannya tidak ada garasi sehingga tidak ada kan, makanya nah itu juga harusnya yang menjadi refleksi juga. Itu jadi ini masukan-masukan dari masyarakat. Jadi ada beberapa yang seharusnya itu kan amat sangat disayangkan kalau Pak Wali sudah berjanji terus tidak optimal terpenuhi di bawah. Harusnya OPD dengan Pak Wali ya menjaga janji itu agar bisa terselesaikan untuk masyarakat. Nah, saya potong juga. Nah, tidak semua apa yang saya undang ketua partai itu menyetujui atau mau untuk diajak wawancara. Mohon maaf, NTV ini bukan media oposisi yang harus selalu mengkritik pemerintah. Tidak, saya tegaskan tidak. Berkali-kali kita undang Mas Nandani, saya undang 2 kali mengokekan, bahkan menjadwalkan jamnya seminggu yang lalu, baru terrealisasi sekarang. Nah, ada lagi partai pendukung pemerintah, PKB, PKS, Demokrat, itu sudah saya hubungi personal masing-masing ke pengurus partai masing-masing untuk melakukan wawancara terkait refleksi kepemimpinan Bapak Hadi Zainal Abidin, wali kotanya begitu. Jadi ada beberapa yang memang bulet seperti obat nyamuk, alasannya sampai sekarang tidak terjadi, tidak terrealisasikan untuk saya wawancarai. Berikut juga partai pendukung lainnya, PKS, pernah
juga kita berkirim surat ke PKS, ya no respon, ya belum waktunya. Terus ke Demokrat juga begitu, sampai saya surat Anda saya ajukan ke wakilnya katanya, tapi tidak ada tulisannya sampai sekarang. Ke partai yang lain juga sempat seperti PDIP juga saya menunjukkan surat ke ketuanya PDIP, terus ke Gerindra juga hanya dibaca WA saya tapi tidak ada direspon. Bapak Dr. Aminuddin, yang lainnya juga sama. Jadi kita ini bukan sosok mencari kelemahannya pemerintah, tidak. Saya kepingin berimbang, tapi fungsi media kontrol ke pemerintah itu tetap ada. Namanya kontrol ya. Namanya kontrol itu memang mencari yang bocor-bocor itu kontrol, yang jelek itu dikontrol. Yang bagus nggak usah, karena memang sudah bagus. Nah, itu kami. Jadi tidak semua yang kita undang itu adalah bertentangan dengan pemerintah, tidak. Bahkan yang pro pemerintah tetap kita undang, tapi responnya tidak ada. Akhirnya yang terjadi adalah Partai Nasdem sudah berbicara di media kita. Sekarang Bapak Fernanda dari Partai Golkar. Berikutnya nanti akan saya undang PAN. PAN juga pernah saya undang, tapi ya merespon. Ya mungkin dari perusahaannya ya. Jadi begitu Pak Fernanda. Monggo nanti Pak Fernanda. Soal yang lain, Bapak. Rumah sakit baru ada salah satu di refleksi. Ya. Juga lupa. Oh iya, ada pembangunan rumah sakit baru. Bentar, sebelum kembali ke refleksi, di bahasa Mas Agus kok kayaknya kami dari Partai Golkar ini partai oposisi pemerintah. Tidak, kami juga bukan oposisi, Mas Agus. Jadi kami di Partai Golkar, kami juga punya fraksi di DPRD, fraksi Partai Golkar. Total anggota kami juga ada 5. Kebetulan saya dipercaya kawan-kawan untuk menjadi ketua DPD Partai Golkar, dan sekaligus dipilih oleh kawan-kawan Golkar juga menjadi salah satu pimpinan di DPRD. Kami tegaskan sekali lagi, dan saya setiap ada media, ada yang lain di pemerintahan pun saya selalu menegaskan bahwa Partai Golkar bukan partai oposisi. Bukan, kita apa yang baik, kebijakan yang baik dengan Pak Wali yang sekarang, kami siap di depan. Bukan hanya mendukung, di depan kami siap. Memberikan pengarahan kepada masyarakat, kami siap. Semua yang, tapi kalau memang ada yang kurang, nah ya kami harus di depan untuk masyarakat. Kami harus menanyakan kepada pemerintah daerah. Kami bagian dari pemerintah daerah. Ya. Jadi itu. Jadi menurut saya kritik dan saran itu penting. Saya pun selalu membuka lebar kepada kawan-kawan di bawah, pengurus-pengurus saya, masyarakat secara luas. Kritik saya tidak ada masalah. Karena kritik itu penting. Di situ kita menjadi orang yang lebih baik pada saat kritik itu kita jadikan positif untuk kita. Cerminan ya. Betul. Menjadi betul-betul refleksi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa kami di Partai Golkar, di fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Probolinggo bukan partai oposisi pemerintah. Kami bagian dari pemerintah. Jadi saya harap bahwa Partai Golkar bukan partai oposisi. Jadi yang saya ngomong tadi saya harap, minta maaf ya. Jadi apa yang saya sebut tadi adalah, tapi saya betul-betul real ya. Saya mengundang partai lain, Mas. Ada Gerindra juga pernah saya undang, no respon. PAN yang ada ketuanya juga no respon. P3 juga no respon. Bahkan PKB itu dilempar ya. Jadi saya ke Bapak Maulus Ali, menurut Bapak Maulus Ali harus ke ketua fraksi Bapak Haji Saifuddin. Saya WA Pak Haji Saifuddin, monggo silakan Mas Agus mengiyakan, menyetujui. Nah, menurut Bapak Maulus Ali menunggu petunjuk beliau itu wali kota. Sampai sekarang tidak ada ujungnya. Kapan mau saya wawancara? Maksudnya begini, ketika Bapak Fernanda ini boleh nggak mengkritik yang bocor-bocor halus atau ban mobil itu kan boleh-boleh saja. Nah, dari partai pendukungnya itu sebenarnya value, Bos. Paham ya maksudnya? Jadi harus ada balance, keseimbangan antara ada kritik yang minus dan harus ada yang
memberi plusnya juga, itu maksud saya. Jadi PKB itu kan pasti plus lah, komentarnya pasti plus. Yang Bocaroles mungkin tidak direspon, demikian juga Demokrat juga begitu. Yang kemarin juga satu dukungan, PKS juga begitu bos. Menurut saya begitu. Jadi saya butuh partai penyimbang untuk merefleksi apa benar apa yang dilakukan oleh wali kota selama 2 tahun itu. Begitu maksud saya. Ya, saya tidak tahu kalau masalah partai lain ya, silakan ditanyakan ke partai lain. Cuman kalau dari kami juga, kami bagian dari pemerintah, kami juga memberi saran pada saat ada masukan-masukan dan memang itu benar masyarakat gimana, ya kami memberi masukan kepada pemerintah. Cuman kami selalu mengutarakan kepada masyarakat bahwa ya memang ini tugas kami dan kami punya batasan. Secara undang-undang DPRD punya batasan. Yang tetap punya kekuasaan ketok palu adalah Bapak Wali Kota. Jadi yang Superman itu bukan anggota DPR, yang Superman itu Bapak Wali Kota. Kadang-kadang kan cuman memang karena namanya aja wakil rakyat, jadi rakyat itu berani sampaikan wakilnya saya. Kalau wali kota kan walinya kota. Nah mungkin jadi rakyat itu kayaknya sampaikan wakilku lah begitu. Tapi saya tidak ada masalah itu. Saya selalu membuka saya tidak pernah menutup, apalagi ke generasi muda. Karena generasi muda sekarang kita yang lagi juga menjadi salah satu pelopor untuk lebih intensif berkomunikasi dengan generasi muda dan para generasi perempuan. Jadi partai kami juga dengan dua itu kita membuka peluang kepada siapapun untuk berbicara, kita ngopi-ngopi bagaimana tujuannya sama untuk Probolinggo yang lebih baik. Jadi mungkin saya rasa dari partai kami sebagai kami sepakat itu. Jadi apa yang baik dari pemerintah sekarang kita dukung dan kita di depan, bukan hanya mendukung dari belakang, kita di depan ya, untuk masyarakat kita di depan. Gitu. Jadi kembali ke rumah sakit ya memang ada di sini, tapi tulisannya ini pembangunan rumah sakit baru. Ya memang benar sekarang dalam tahap pembangunan rumah sakit baru. Jadi kalau dari refleksi ya memang benar. Memang benar ada kan ya? Benar ada dan memang sedang tahap proses pembangunan. Proses pembangunan. Dan yang membuat macet kemarin saluran airnya kan juga akibatnya banjir. Itu salah satunya adalah proyek rumah sakit. Menurut saya baca di media. Ya, saya juga membaca di media. Terus juga kemarin juga sempat jadi perbincangan di teman-teman anggota DPR. Itu kan ranahnya Komisi 3. Rencananya memang kan sekarang masih reses. Ya. Rencananya mungkin setelah ini Komisi 3 juga akan sidak, akan melihat seperti apa itu. Cuman memang kalau di media saya baca seperti itu. Dan memang tuh harusnya ada jembatan Bali, bukan jembatan seperti itu. Bali ya, jembatan Bali itu yang harusnya digunakan. Saya juga kaget karena saya juga tidak melihat ya, kok jadi gorong-gorong jadi jembatan sementara seperti itu. Berarti itu harusnya mungkin bisa menyalahi aturan. Cuma nanti biar dari Komisi 3, dari Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo akan yang memperdalam itu. Ya, di Komisi 3 ada kan orang Golkar sama. Ada Pak Haji Syukur di situ. Ya, nanti kan masih laporan ke ketuanya gitu. Hasil sidaknya. Iya pasti. Oh ya. Nah, itu fungsinya partai teman-teman. Jadi di revisi kemarin memang betul menurut wali kota bahwa pembangunan rumah sakit baru di Sumber Wetan dan Karenglor itu memang ada dan sukses lah untuk sekarang ya. Masih fondasinya kan. Jadi masih fondasi dan itu memang ada dan terrealisasi 100%. Nah, kembali ke masalah refleksi. Yang lainnya soal pendidikan, Pak. Mungkin ada yang... Kalau pendidikan memang sekarang kan pendidikan memang gratis ya. SD, SMP gratis. SMA pun sekarang gratis walaupun itu dana dari provinsi. Jadi memang pendidikan gratis. Kan memang SD SMP kalau dari yang kemarin kan juga memang gratis. Seragam juga memang gratis. Cuman memang kemarin sempat dialihkan dana seragam karena kan tidak ada sekolah. Ya. Jadi pendidikan kalau gratis ya memang betul gratis. Cuma masih ada beberapa poin yang memang harus kita pantau bersama lah. Seperti pungutan-pungutan yang atasnamakan ini sukarela. Itu kan harus kita ya pemerintah boleh mestinya. Bukan tidak boleh, jadi tidak ada aturan menyumbang itu tidak boleh Mas Agus. Jadi boleh ya. Ini sumbangan yang penting kan secara sukarela tidak memaksa. Itu yang cuman memang harus tetap pemerintah wajib memantau. Karena kan kadang-kadang ada yang kalau nggak nyumbang
anaknya jadi ya kasihan lah, ya, jadi tersinggung dibully macam-macam. Ya, itu kan kewajibannya pemerintah untuk tetap memantau itu, tetap memantau itu. Sebenarnya ada yang menarik juga tentang insentif. Jadi Pak, coba saya biar tidak salah ya. Nah ini ada insentif 1.000 guru ngaji, guru minggu, pasraman dan kelenteng. Nah, nanti saya juga akan coba ngecek juga siapa-siapa saja yang mendapatkan itu. Iya, karena kalau memang hanya 1.000, padahal setahu saya ada mungkin lebih 1.000 guru ngaji. Yang di ini hanya guru ngaji aja, ini kan juga ada yang kelenteng. Berarti kan pasti lebih dari itu di Kota Probolinggo. Terus yang tidak dapat ini bagaimana? Oleh Ondi. Ya harusnya kan ada keadilan, ada keadilan. Itu yang nanti mungkin saya akan menjadi masukan saya untuk saya perjuangkan juga. Terus kok memilih 1.000 si A ini prosesnya seperti apa? Kenapa kok yang dipilih ini? Nah, kriteria kok bukan yang ini yang dipilih? Ya, karena setelah membaca refleksi itu sekitar bulan lalu saya juga keliling ke beberapa musola yang juga sudah berbadan hukum, sudah ada yayasannya musola itu. Ada kiainya, betul-betul ada kegiatannya, ada santrinya juga di sana, ada yang belajar mengaji tiap sore. Nah, saya ke beberapa tempat itu banyak yang tidak mendapatkan insentif itu. Atau belum? Tidak pernah. Tidak pernah. Dari pertama jabatan Pak Wali sampai kemarin 1 bulan yang mau saya keliling, yang saya tanya ini tuh kebetulan tidak pernah mendapatkan. Nah, ternyata saya baca di itu kan 1.000, berarti kan tidak semua mungkin, hanya 1.000 yang mendapatkan kan. Nah, sementara mungkin Ustadz Kiai di Kota Probolinggo lebih dari 1.000. Nah, ini harusnya refleksi pemerintah sudah bagus, saya sudah dapat 1.000. Nah, ini kurang 300. Tahun depan kita sudah akan bagus. Jadi bukan hanya 1.000 lah, ini menjadi pro kontra nantinya. Ya betul. Jadi ada beberapa yang masih belum. Betul. Belum. Yang saya tahu ada beberapa. Ya, kalau kita betul nanti kita cek, ya berapa yang kurang. Namanya saya juga akan ngecek juga. Tapi yang saya pastikan bahwa ada yang belum mendapatkan. Ya, semoga aja memang belum ya. Belum berarti kan bukan berarti tidak dapat. Kalau belum kan insya Allah akan dapat. Oh iya betul. Dan semoga tidak ada pikiran bahwa ini ustadznya kuning, mama seperti ini, ustadznya hijau, saya kasih kuning, merah, tidak. Semoga tidak terjadi seperti itu. Karena memang wali kota ini memang walinya semua warga, ya, walinya semua masyarakat. Tidak peduli itu merah, kuning, hijau, putih, hitam, biru daun, macam-macam. Tidak seperti itu. Jadi memang harus semua harus, kalau satu dikasih ya harus kasih semua. Itu menurut saya. Gitu. Kalau saya jadi wali kota. Nah, yang lain mau. Ya sebenarnya ada ya beberapa poin lah, poin untuk refleksi. Intinya sudah bagus Pak Wali menjabarkan hasilnya Pak Wali. Ya, cuman kembali lagi memang harus ada ruang untuk masukan. Sebenarnya bukan kritik ya, cuman masukan. Ya, masukan. Jadi kritik yang membangun, intinya untuk Kota Probolinggo depan. Saya setuju sekali satu tadi bahwa ya kita bukan walinya kuning, walinya hijau, walinya merah kan gitu. Kita wali kota itu untuk seluruh warga masyarakat gitu. Saya setuju sekali dan ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Karena kalaupun kami tahu ya kami akan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang lainnya. Masyarakat banyak, kan betul yang dikorbankan masyarakat. Terus juga ya harapan saya ya pasar baru, pasar niaga ini harus segera. Saya punya pemikiran kok kayaknya tahun ini juga masih belum dikerjakan. Yang kalau itu memang bukan program prioritas, tolonglah jadikan program prioritas. Karena sudah secara kita lihat secara gamblang itu yang dirugikan itu sudah banyak pihak. Dan mereka yang di situ tuh sudah rugi. Ada yang tidak menempati, tapi tidak mau kehilangan sehingga mereka tetap membayar iuran retribusi bulanan itu. Nah itu kasihan itu sampai ke saya itu. Dia sampai dia hitungkan, Pak saya loh sebulan segini ratus ribu, saya tidak menempati sudah 3 tahun, dihitungkan berapa puluh juta. Nah itu kan, tapi kenapa dia jangan dibayar Pak? Nanti saya kalau sudah diperbaiki, dia masih harapan bahwa ini nanti diperbaiki. Saya tidak punya tempat untuk berjualan di Pak, tempat saya membayar Pak. Nah itu ada yang dilema. Itu saya kira mudah dan dana pun ada. Ya, kalau saya pribadi timbang
muger alun-alun dana untuk apa namanya pasar kan sudah itu lebih menurut saya lebih jauh lebih penting pasar daripada alun-alun. Kemarin sudah lumayan, sekarang dipugar dengan dana sekian rupiah. Kemarin berapa M, sekarang juga ada tahun ini berapa itu 4,8 atau hampir 6 M kalau nggak salah, antara 4 sampai 2 untuk alun-alun juga. Yang kemarin kan sudah berapa M itu, saya juga lupa itu ada. Dan sekarang pasar dari 40 M 48 kalau nggak salah. Ya, hampir 50 katanya. Awal itu sebelum saya. Jadi sebelum jenengan ya? Belum. Jadi ada kesepakatan antara Bapak Wali Kota dengan DPRD yang ditangani oleh pimpinan DPRD. Kalau nggak salah itu awal tahun 2019. Sebelum saya di tanggal waktu itu masih kalau nggak salah Pak Rudi, Pak Kelas, Pak Roy. Ada buktinya sampai sekarang kalau mau dilihat juga ada buktinya, tanda tangannya Pak Wali sendiri, kesepakatan bersama. Kalau salah 48 M, kalau saya nggak lupa 40 lebih. Ternyata tidak dikerjakan. Nah, terus waktu saya kemarin juga ada lagi, tapi turun drastis menjadi 6 M. Ya, saya kan sempat waktu itu berbicara masalah dulu. Sebenarnya saya tidak mau tanda tangan karena kok Yucik nemen nih yang untuk alun-alun ada, untuk rumah sakit sekian ratus M, masuk ke pasar 30 M lah tidak ada. Tapi ya karena saya juga desperate untuk masyarakat, harus minimal dibangun lah, ada niat baik lah. Akhirnya yang pasar 6 M itu. Sampai tanda tangan kan? Saya tanda tangan. Ternyata harusnya mulai kemarin itu sudah harus dilaksanakan di perubahan. Ternyata tidak dilaksanakan di perubahan akhir tahun kemarin. Nah sekarang tahun ini kok saya punya feeling juga masih belum dikerjakan. Ya kasihan ya. Jadi dampaknya pasar memang luas ya. Saya sering lewat dan masuk pasar itu memang, kalau apalagi musim-musim begini becek mari-mari itu yang efeknya banyak sekali. Apalagi yang toko-toko permanen punya teman-teman saudara kita yang Tionghoa itu. Itu memang toko ya, dampaknya luar biasa. Karena truknya tidak bisa masuk, terus jalan aksesnya tidak ada. Nah, masa ya teko gitu kan kasihan. Jadi ya memang bukan saudara saya, tapi kan dia kan masyarakat Kota Probolinggo juga yang juga menggantungkan ekonomi di sana juga. Jadi begitu tidak ada akses, berarti kan pembelian juga berkurang. Apalagi suasana seperti ini ya, becek, terus kurang lah, jadi minta pun lah. Itu menurut saya. Saya kan orang Probolinggo juga wajib kan kasih masukan ke wali kota. Jadi kalau saya ikut tanda tangan nota kesepakatan dengan wali kota soal pasar dan terlaksana, saya bukan menjadi provokator. Saya ajak semua orang pasar untuk demo, temenan dulu. Karena saya ikut tanda tangan. Kasihan mereka. Yang lain bagaimana? Ya mungkin beberapa itu banyak sekali Mas. Ya. Ini hebat ini. Sudah banyak yang ditulis selama 2 tahun ini. Ya cuma tinggal ya tolonglah pelaksanaan yang dibawa, karena banyak poin yang ternyata pelaksanaannya kan juga yang jelek kan pemerintah daerah. Ditulis tapi ternyata pelaksanaannya tidak seperti itu. Ada banyak poin yang seperti itu. Ada yang keren, jadi yang begini. Saya mengutip di surat kabar online bahwa untuk sekolah gratis untuk sekolah negeri, kamu memang gratis ya? Memang gratis. Semua calon wali kota yang mungkin dengan dulu itu selalu menggembar-gembarkan sekolah gratis di negeri. Iya memang. Tapi meskipun tidak nyaman tetap gratis karena sekolah di negeri itu. Itu sudah program dari pemerintah pusat begitu. Terus ada yang keren, misalnya Bapak Hadi ini adalah jangan salahkan UPD dan lainnya, namun salahkan saya supaya kami bisa benahi apa yang masih kurang menurut Bapak Hadi Jainal Abidin. Jadi itu gentle ya. Jangan salahkan UPD, tapi salahkan saya untuk agar kami bisa membenahi. Ini menurut Bapak kutipan Bapak Wali Kota gitu. Nah, ya itu gentleman lah, tapi
cobalah Beb, Anda lewat jalan mana dia, jalan mana tuh Mas, sekolah sampai Mas, Semeru, jalan Semeru, itu lubangnya satu, tapi temannya banyak. Ya, itu kemarin di FB itu ada orang yang jalan karena lubang itu. Sering mana? Dari kameramen dibilang sering karena orang-orangnya di sana. Sekali lagi untuk wali kota, lubangnya satu di sana, satu kecil, tapi temannya banyak, paham ya? Jadi pejabat-pejabat sering-seringlah ke pelosok jalan-jalan sana itu. Kalau mobil Anda memang bagus, tidak pelosok. Coba sepedaan, mungkin sepeda-sepeda elek di merotol juga semua. Nah yang lain benar, ada yang lain mungkin? Ya itu kutipannya juga bagus itu. Ya, seperti itulah. Ya kan memang bagaimana juga pemimpinnya yang harusnya bukan disalahkan lagi, dikritik agar bisa dibenahi. Kritik ada apa-apa. Nah, makanya kan dikritik, bukan disalahkan, kita tidak menyalahkan. Yang kita omongkan kepada khususnya Pak Wali itu ya kita ngomongin ke Pak Wali karena yang memangku kebijakan adalah Pak Wali. Kan begitu. Kalau di lainnya, nggak mungkin saya ngomong ke media, ke masa bisa nggak mungkin. Tidak iso apa masa gitu ya. Makanya kita menuju ke Pak Wali ya karena memang beliau yang memiliki tanggung jawab. Ya. Kalau wali kotanya siapapun ya kita jadi bukan menyalahkan. Kita ingin memperbaiki bersama. Makanya kita memberi saran-saran itu dengan mengingatkan terus dulu ada yang perlu ditempel, tolonglah kan gitu. Jadi ya memang seperti itu. Sekarang bagaimana di daerah di bawah itu lurah-lurah tidak bisa membantu maksimal warganya. Sekarang dana kelurahan juga tidak apa. Ya, saya juga bilang jangan menyalahkan kelurahannya. Pak Lurah nggak keliru. Ya, karena Pak Lurah kan dia dikasih anggaran segini ya sudah dijalankan. Kemarin di perkara COVID kemarin di restruktur. Ya mana itu kan bukan anunya kelurahan. Ya, jangan menyalahkan Pak Lurah. Ya memang kenyataan begitu Pak Lurah, Pak Lurah, Pak. Jangan saya tidak bisa bantu. Ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, yang bisa memberikan dana ini taruh sini berapa? Ya kan Pak Wali. Ya, kembali lagi Pak Wali bukan Pak Lurahnya salah, bukan OPD-nya. Ya. Terus sekarang kalau OPD gampang Pak Wali bilang masa kepala dinas tidak mau kerja? Ya, pasti kan begitu. Nah, ini banyak teman-teman kita sekarang saudara kita yang kebanjiran. Banyak yang kebanjiran. Yang ke saya juga bicara masalah banjir apa ya? Pokoknya Dewan juga tidak bisa nyuruh PU itu kerjakan tolong tidak bisa ya? Ya bisa, tapi dikerjakan apa enggak kan? Ya terserah Pak Wali Kota lagi. Ngomong kan tetap melirik ke Pak Wali Kota. Bukan Dewan ya siapa? Siapa? Tapi nggak ngelirin sama Pak Wali. Ya bagaimana aku diperintah Dewan di sini? Sampai saya sempat di DPR itu sempat ya sedikit mengeraskan suara karena saya bilang sekarang kayak di Sukoharjo. Tahun lalu Pak Wali itu turun di Sukoharjo. Pas hujan setengah perut Pak Wali itu turun di Sukoharjo. Keren. Wah, bagus, saya mengapresiasi itu kepala daerah turun gitu. Yang saya sayangkan sekarang ini sudah 1 tahun hujan lagi, macet koyo ngono. Ya, harusnya kalau wali kota sudah turun, itu harusnya tahun depan sudah selesai kan malu. Ya oke lah, kan malu. Di Wiromborang sudah bertahun-tahun itu, Wiromborang perbatasan Sukoharjo. Itu 1 RW, saya tahu sendiri. Bertahun-tahun itu dan sudah laporan. Kan itu kan di satu sisi kan juga miris gitu. Bagus kepala daerah turun melihat langsung itu saya apresiasi. Cuman untuk kebijakan dia kan sudah tahu dari untuk ini makin umum. Jadi kan tak atasi. Kalau cuma turun begitu, ya malah akhirnya jelek. Pencitraan apa, akhirnya jelek. Kan tidak perlu sebenarnya tidak perlu turun juga. Yang penting tinggal telepon punya apa tahun depan harus tidak banjir. Warga sudah senang. Sudah Bu, datang nih pas tidak banjir. Hujan terus tapi tidak banyak Bu ya. Tahun kemarin banjir. Saya menjabat, nah kan begitu. Saya menjabat sampai tidak nangis. Aku wali kota ini selesai sekarang. Selamat. Saya bukan apa ya. Saya mengapresiasi. Ya. Banjir Pak Wali turun 1 itu tanpa. Yang saya sayangkan 1 tahun berlalu hujan lagi macet. Banjir banget. Turun lagi. Ya memang wali kota harus turun Pak. Jadi harus tahu real di masyarakatnya. Bukan hanya turun, sekali-sekali naik motor lagi ke jalan Semeru. Jadi biar tahu lubangnya di mana.
Banyak Pak Wali. Banyak Pak Wali tapi Pak Wali. Kalau saya nggak bisa. Kalau lapor engineering juga nggak bisa bos. Bisa, kita memperjuangkan. Ya, kan hanya itu aja. Ya, memang PU jalan tadi kan bukan urusan sampean sudah. PU kan tetap milik Pak Wali. oh iya, ya pasti. Iya, Seperti itu. ya. Jadi ya memang yang tadi saya bilang DPR secara aturan memang punya keterbatasan. Tapi ya kami tidak intinya memperjuangkan. Selama belum anu kita perjuangan, kita ngomong setiap di rapat kita ngomong. Karena untuk masyarakat kok, bukan untuk kita. Ya. Yang terakhir Pak Benanda, kasih nilai. Ada rapor piro ini. Apa yang Nah, saya tidak mau memberi nilai Mas. Cuman ya intinya masih banyak yang bisa diperbaiki untuk. Tapi ada yang bagus kan nggak? Ya tadi kan saya bicara rumah sakit itu memang Bagus. Ya memang ada yang perlu dibenahi, cuman memang bagus, sudah bagus. Saya juga kenal dengan Pak LT, Pak Dr. Abror. Memang kalau saya minta tolong untuk masyarakat, beliau juga tanggap sekali untuk masyarakat. Jadi saya apresiasi juga rumah sakit, saya apresiasi. Cuma yang saya takutkan kok sekarang rumah sakit ini menonjol, rumah sakit baru untuk apa? Nah, jangan nanti muncul tipe C malah di bawahnya rumah sakit ini. Nah itu yang menjadi dengan dana ratusan miliar. Bagus sekarang rumah sakit kita sudah lumayan, walaupun masih banyak yang Pastilah. Namanya ini pelayanan. UHC kita, BPJS kita sudah berjalan. Warga tidak punya BPJS pun wajib bisa digratiskan untuk kelas 3. Yang penting warga kota. Memang sudah berjalan. Itu memang program pemerintah ya? Program. Ya, UHC itu kan memang dari pusat. Oh. Universal Health Care itu UHC. Memang dari pusat, sama program dijalankan, ditambahin lagi ya kayak dulu janji saya kan kelas 3 hanya menunjukkan KTP gratis. Sekarang terrealisasi. Jadi janji saya itu bisa dilaksanakan. Iya. Itu sama, dulu saya juga bicara SD, SMP dan saya bilang SMA. Jadi ada beberapa calon lain Waktu misi-misi dulu ya? Waktu iya 2017 itu mau ke 2018. Kan saya yang bicara. Ada beberapa calon bicara tidak masuk akal SMA itu karena kebijakan provinsi. Memang betul. Pada kebijakan provinsi ya harusnya wali kota terpilih komunikasi dengan provinsi. Kalau provinsi tidak mau, pakai dana kita bisa kok. Nah, ternyata Bu Hovifa yang masih tidak usah ngomong, Bu Hovifa mau memberikan ternyata. Nah itu jadi berarti yang SD, SMP, SMA. Warga kan tidak perlu tahu dana dari mana, yang penting jadinya SD, SMP, SMA gratis. Ini gratis. SMA dari provinsi. Saya pun tahu aturan dari dulu bahwa SMA itu provinsi. Tinggal mau tidak kalau daerah bicara dengan dengan Bu Gubernur, ayo gratiskan ini. Ternyata Bu Hovifa menggratiskan. Akhirnya sekarang SD, suaminya SD, SMP. Gratis. Jadi semua program saya itu kan cuma satu yang tidak dilaksanakan program saya. Yang janji saya per RT 100. Ternyata ada dari pusat harus ada dakel dana kelurahan. Oh, wajib. gitu ya? Dana kelurahan bukan kota, pusat yang mewajibkan sehingga kota melaksanakan. Kan uangnya pusat ya? Bukan, uangnya kita. Jadi ada berapa persen dari APBD harus masuk dana kelurahan. Oh gitu. Gitu. Ada 800 itu ya? Ya, jadi memang ada aturannya sudah itu. Sehingga pemerintah kota yang wajib menyisihkan dana kelurahan. Nah, walaupun janji saya RT, cuma kan sudah mendekati Mas Agus. Dari pembangunan di atas turun sampai ke kelurahan sudah mendekati dengan janji saya yang saya janjinya per RT. Ternyata gampang. Kenapa? Setelah saya mendengar kan gampang buat visi-visi itu. Setelah saya mendengar. Nggak gampang saya visi-misi. Banyak orang masih bilang nggak mungkin katanya. Ya. Apa kok katanya visi-misi kan? Tapi ternyata kan terrealisasi sekarang. Realisasi. Meskipun Anda bukan wali kotanya kan, Meskipun bukan saya senang. Saya ikut senang karena untuk masyarakat. Saya tidak harus saya yang melaksanakan. Memang wali kota terpilih secara undang-undang sah bahwa terpilih menjadi wali kota. Saya senang. Iya. Iya. Ya beruntunglah ketika itu saya tidak menjalankan wali kota ya. Jadi saya tidak punya visi-visi seperti beliau yang terbayang untuk menggratiskan ini dan itu. Nah, sekali lagi Bapak Benara tidak mau memberi nilai angka berapa di kepemimpinan Bapak Haji Zainal Abidin. Tapi beliau mengatakan bahwa ada beberapa yang memang terlaksana dan ada beberapa yang memang belum terlaksana atau kurang. Jadi belum sempurna lah gitu Pak. Belum sempurna ya. Sama halnya dengan Bapak Tribudi Rimawan dari Nasdem. Beliau kasih nilai 70.
Pak Mulyono pengacara pengacara apa ya, pengacara fenomenal itu memberi nilai 2,5. Oleh saya memilih dari Pak Mulyono begitu. Nah, saran saya untuk wali kota sering-seringlah lewat Semeru, karena lomba ini titipan dari teman-teman di sosial media. Sering-sering lewat sana, jangan naik mobil bagus. Jadi kalau bisa naik cherry lah atau pickup, jadi biar tahu gelombangnya di mana. Nah, ada apa saya kritik begini, saya Agus Salim, saya misalnya mengakhiri acara Muktamar tema refleksi wali kota Habib Hati Zainal Abidin. Nanti kita bahas lagi tema yang sama di 1 tahun mendatang. Jadi ketika 3 tahun menjadi wali kota. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.